Awalnya udah tinggi ya? Assalamualaikum. Kita tadi cerita. Kira promosi kalau kalian datang itu agak rame lah ya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung. Indonesia kebangsaanku, hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Sidang istimewa dalam rangka penyampaian laporan tahunan Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penyampaian laporan tahunan Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Terhormat Ibu Bupati Bogor, yang saya hormati Dandim 0621 atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Bogor atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor atau yang mewakili, yang saya muliakan Bapak Ketua MUI Kabupaten Bogor dan Subdenpom Cibinong, dengan dukungan dan motivasi kepada kami seluruh aparatur Pengadilan Negeri Cibinong guna meningkatkan semangat pengabdiannya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah merupakan hari bahagia dan sekaligus hari bersejarah bagi kami seluruh jajaran aparatur Pengadilan Negeri Cibinong. Karena pada hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan pengabdiannya, Pengadilan Negeri Cibinong menyelenggarakan kegiatan laporan tahunan
sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama. Melalui kegiatan ini kami ingin memulai sebuah tradisi baru di lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong untuk secara berkala dan secara terbuka menyampaikan laporan kepada publik tentang kegiatan, sasaran dan capaian kinerja melalui penyajian informasi yang akan kami sampaikan secara ringkas dan sederhana, meliputi target, realisasi dan capaian kinerja. Dengan informasi yang kami sajikan dalam bentuk data dan angka yang berkaitan dengan target, realisasi dan capaian tersebut diharapkan bisa dijadikan sebagai tolak ukur sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi segenap aparatur Pengadilan Negeri Cibinong dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dan dengan peningkatan kinerja tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan. Secara garis besar laporan tahunan ini meliputi 1. Visi dan misi, 2. Struktur organisasi, 3. Sarana dan prasarana, 4. Rencana strategis, dan 5. Capaian dan penghargaan. Visi dan misi. Visi Pengadilan Negeri Cibinong adalah mengacu kepada visi besar Mahkamah Agung, yakni terwujudnya Pengadilan Negeri Cibinong yang agung. Demikian pula mengenai misi Pengadilan Negeri Cibinong juga mengacu kepada misi besar Mahkamah Agung, yakni 1. Menjaga kemandirian Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Wakil Ketua Pengadilan serta para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Cibinong, dan yang saya hormati Wakil Ketua Pengadilan Bekasi, juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Ketua Pengadilan Agama Cibinong dan Ketua Pengadilan Agama Depok, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili juga hadir bersama kita, dan Subdenpom Kabupaten Bogor, dan yang saya muliakan hadir bersama kita Kiai Haji Mukri Haji, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan hadir juga dari Ketua Posbakum, dari Antam, juga Direksi Antam, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mohon maaf tidak disebut satu persatu. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini mendengar tadi laporan tahunan Pengadilan Negeri Cibinong, dan ternyata capaiannya luar biasa. Saya menilai ini sungguh dengan jumlah kasus yang paling besar barangkali di sini ya Pak ya, dibandingkan dengan pengadilan negeri di kota-kota dan kabupaten yang lain, karena jumlah penduduk di Kabupaten Bogor juga yang paling besar, hampir 6 juta jiwa di tahun ini, dan dengan jumlah luas wilayah juga yang cukup besar, sehingga tentunya tantangan cukup berat, tugas cukup berat untuk pengadilan negeri di Cibinong ini. Dan kalau kita lihat capaian-capaiannya semua luar biasa, apalagi tadi saya garis bawahi bahwa indeks kepuasan masyarakat itu di atas 100% atau 10%. Sebab seberhasilnya kita dalam melaksanakan tugas, bagaimanapun kita bagusnya bekerja, yang menilai adalah masyarakat. Dan ketika masyarakat merasa puas, itulah kebahagiaan yang tidak terhingga dari kita para penyelenggara negara. Kalau sehebat apapun kita bekerja, ketika masyarakat merasa tidak puas, barangkali ada yang kurang dari pekerjaan kita itu. Makanya sekali lagi selamat Pak Ketua dan para jajarannya. Nah, tadi capaian-capaiannya rata-rata di atas 100%. Dan, walaupun ada yang tidak mencapai target, tapi hanya sedikit. Dan ini luar biasa. Saya sebagai Bupati Bogor mengucapkan terima kasih atas peran-peran pengadilan negeri di Cibinong, dan juga kerja-kerja keras dari para hakim dan juga bagi para pegawai yang ada yang tergabung di dalam keluarga besar Pengadilan Negeri Cibinong. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Bogor dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada jajaran Pengadilan Negeri Cibinong yang sudah menjalankan tugas-tugas penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bogor dan menjalin keterpaduan yang sinergis serta kemitraan yang harmonis dengan pemerintah Kabupaten Bogor yang merupakan dasar penting bagi terciptanya stabilitas daerah yang aman dan dinamis serta terlaksananya sistem pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Kabupaten Bogor. Dan semoga untuk selanjutnya hubungan baik ini bisa terjalin secara utuh, secara sinergis antara institusi hukum, tidak hanya pengadilan tetapi juga dengan Kejari, juga dengan Kapolres, dengan Kodim, Dandim atau Dandim, dengan dan pengadilan agama juga, kita ada Kalapas dan beberapa institusi hukum yang sudah berjalan dengan baik. Karena dengan sendirinya kita terikat secara moral karena kita adalah para pemimpin yang menjadi pemutus bagi kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan kepada masyarakat, dan tentunya sebagai kita sebagai pemimpin di wilayah kita, tentunya kita harus punya kesatuan visi, misi, dan tujuan yang tentunya harus melekat dalam jabatan tersebut. Dan saya juga mohon doa juga bagi warga masyarakat, ya khususnya masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Bogor ini sangat banyak sekali, ada 26 titik bencana yang terparah ada di 5 kecamatan, dan kami sedang menangani ini. Tentunya peran-peran kawan-kawan kami di berbagai institusi juga sudah cukup banyak berbuat, dan mudah-mudahan kita juga bisa melewati cobaan-cobaan ini dengan baik, dengan lancar, dan doakan semoga masyarakat juga bisa tertangani, karena ini tidak bisa ditangani oleh bupati sendiri. Kami selalu melaksanakan yang namanya rapat forum komunikasi pimpinan daerah, yang salah satunya adalah ketua pengadilan negeri, yang setiap keputusan-keputusan yang kita jalankan ini ada tentunya berdasarkan komunikasi dan bareng-bareng kita putuskan agar semuanya bisa bermanfaat. Tidak ada yang kita tidak dengar secara sinergis, dan bagaimana kita berkolaborasi dengan baik sehingga semua yang kita lakukan akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketua dan para anggota, juga para pegawai di pengadilan negeri ini yang sama-sama mengawal pembangunan serta mengawal kebijakan Bupati Bogor atau pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Dan ada satu yang juga menjadi agenda tahunan kami, yaitu penyuluhan hukum yang terpadu di 40 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Tidak hanya oleh Forkopimda, tetapi juga kita terlibat juga dengan BPN. Ya, di sini hadir juga Ibu yang mewakili BPN. Ini juga kita dalam bagaimana kita sosialisasi dan juga penyuluhan hukum ini kita harus selalu kita lakukan agar masyarakat juga tahu apa yang memang boleh, apa yang tidak, dan masyarakat juga menjadi lebih paham terhadap apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi dasar, dan juga apa yang harus diikuti seperti undang-undang dan aturan hukum yang lain. Dan tentunya kami juga fokus terhadap penanganan hukum, tidak hanya tindakan hukum, hal-hal yang bersifat hukum seperti pidana atau perdata, tapi kita juga lebih kepada bagaimana masyarakat juga menginginkan Kabupaten Bogor ini yang bersih dan sehat, ya, seperti sekarang ini banyak pencemaran di mana-mana. Ini juga tentunya kami, kebetulan Pak Hakimnya juga adalah yang Pak Ketua Pengadilan yang punya kompetensi juga di bidang lingkungan hidup, makanya saya berharap sekali untuk penegakan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor ini bisa berjalan, bisa tegas, dan tentunya ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Pak. Mohon maaf nih, karena musim hujan sering kehujanan. Baik, atas kerjasama dan kerja keras tim penyuluhan hukum terpadu tersebut, alhamdulillah pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan Anubawa Sasana Desa dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas pembinaan dan pengembangan Desa Sukamana dan Desa Ciasmar sebagai desa sadar hukum, serta penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2018. Mudah-mudahan banyak desa-desa lagi yang mendapat penghargaan yang sama.
Dan dalam bidang penegakan peraturan daerah juga pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan operasi tangkap tangan bagi masyarakat yang tadi saya sampaikan untuk yang pencemar lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, karena dalam pengendalian sampah kita sudah punya yang namanya peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum, dan kemudian bisa diajukan dalam sidang tindak pidana ringan di pengadilan negeri. Dan tentunya berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Pengadilan Negeri Cibinong juga tidak berdiri sendiri, melainkan memperoleh juga dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan semua anggota Forum Koordinasi Pemimpin Daerah yang memang sudah berjalan dan bersinergi dengan baik. Mudah-mudahan, dan kami berharap juga dengan kerjasama yang terus dilakukan, yang terpadu dan berkelanjutan, karena kami juga ingin Kabupaten Bogor ini menjadi kabupaten yang termaju, nyaman dan berkeadaban, yang tentunya memerlukan dukungan semua pihak, baik dari aparatur hukum maupun dari tentunya tidak lupa dari lembaga-lembaga yang lain seperti Puspakum, seperti lawyer dan yang lain-lain. Jadi banyak lawyer ya yang saya kenal juga, alhamdulillah. Teman-teman saya juga alhamdulillah saya juga pernah bersidang di pengadilan di sini. Zamannya tahun berapa saya 2000 terakhir saya bersidang 2008 sebelum saya jadi anggota dewan. Dan saya yang menyaksikan berdirinya pengadilan negeri di sini dengan ketua yang pertama, ketua pengadilan pertama Bapak Saryono, itu saya menjadi saksi juga sebagai pengacara yang kalau kata dulu pengacaranya bukan pengacara yang hebat seperti Hotman Paris begitu ya, tapi pengacara yang biasa-biasa saja, yang nangkep perkara dari perkara-perkara prodeo dari Polres ya, dari Posbakum dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini pengalaman-pengalaman di bidang hukum juga menjadi kita matang gitu, menjadikan kita lebih luas dalam menangani setiap persoalan. Percayalah, orang hukum itu ternyata ketika menangani persoalan itu bisa lebih luas daripada yang lain. Karena apa? Karena mereka terbiasa menghadapi masalah, menghadapi orang, menghadapi undang-undang, dan minimal tiap malam itu berusaha untuk mengupgrade diri dengan membaca peraturan dan undang-undang begitu, insya Allah. Jadi kepada teman-teman yang bergerak di bidang hukum juga tetap semangat. Saya juga punya perda yang juga memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin. Ini juga tentunya mudah-mudahan bisa dikerjasamakan baik dengan pengadilan maupun dengan kejaksaan dan dari asosiasi lawyer yang ada di Kabupaten Bogor. Barangkali tepat bila untuk kerjasama dan sinergi yang baik di bidang hukum, sehingga apa dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat. Tetaplah bersemangat dengan banyaknya ya, dengan terlalu kasus ini pasti di sini paling banyak. Saya pernah mencari-cari info juga ya, tetaplah bersemangat dengan pekerjaan yang numpuk ya. Ini soalnya persoalannya adalah beban kerjanya, kasusnya sama dengan bupati juga sebetulnya Pak. Kasusnya sama, beban kerjanya lebih lama, lebih berat, tapi gajinya sama. Sama juga dengan saya begitu Pak. Bupati dengan 6 juta wilayah dengan 6 juta orang penduduk dengan bupati yang 250.000 orang, sama gajinya juga sama. Tapi ini tidak menurunkan semangat saya sebagai Bupati Bogor, dan juga mudah-mudahan ini saja Pak ya, juga tidak menurunkan semangat dari para hakim untuk tetap bekerja keras di wilayah yang paling banyak penduduknya dan juga paling keras di sini. Ya, pasti bapak-bapak pernah mengadili, ada yang mengaku malaikat di Kabupaten Bogor ini, ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku nabi. Jadi paling hebat ini hakim di sini pernah mengadili nabi, ya, pernah mengadili mengaku malaikat, gitu ya. Bahkan mengaku Tuhan ada juga Pak Kiai ya. Gitu. Ini paling hebat lah di sini, pengalamannya paling luas dibandingin yang lain. Pernah mengadili teroris juga ya, dan yang lain-lain. Nah ini barangkali tantangan yang berbeda di Kabupaten Bogor ya. Jadi ada apapun yang terjadi tentunya dengan sinergitas tentunya akan bisa terurai masalah itu dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada jajaran Pengadilan Negeri Cibinong, dan selamat sudah
melaksanakan laporan tahunan. Sama saja dengan pemerintah, kita juga ada laporan tahunan yang namanya LPJ ya. Di sini juga ternyata ada LPJ. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wallahumma fiqh ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Cibinong tahun 2019 ditutup. Pembaca. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك المن ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله يا رحمن. Terima kasih.